China tak rela jika dolar mendominasi dunia internasional. Sebab, hal itu beresiko bagi ekonomi mereka, terlebih berkaca pada sanksi Barat yang dijatuhkan ke Rusia pada 2022. Saat itu, cadangan devisa Moskwa yang berbasis dolar dibekukan oleh Barat dan dijadikan alat tekanan. Berangkat dari kasus tersebut, China menyusun strategi untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat atau dedolarisasi. Strategi ini diberlakukan bukan untuk menggulingkan dolar, namun untuk memperkuat ketahanan finansial Beijing. Lalu, apa itu dedolarisasi dan bagaimana China menjalankan strategi tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dedolarisasi merupakan proses mengurangi ketergantungan suatu negara atau sistem keuangan internasional pada dolar Amerika Serikat. Proses pengurangan itu dilakukan baik dalam perdagangan, investasi, cadangan devisa, maupun sistem pembayaran global. Sejak puluhan tahun lalu, dolar Amerika Serikat telah menjadi mata uang dominan di dunia. Dolar digunakan sebagai alat pembayaran perdagangan internasional seperti minyak, gas, dan beberapa komoditas lain. Mata uang ini pun menjadi cadangan utama bank sentral di seluruh dunia. Awalnya, dedolarisasi muncul karena negara-negara seperti China, Rusia, dan sebagian negara BRICS merasa posisi dolar memberi kekuatan politik bagi Washington. Negeri Paman Sam dinilai sengaja mempererat mata uangnya untuk sanksi, pembatasan akses, atau pembekuan aset. Tujuan dedolarisasi ini untuk mengurangi kerentanan terhadap sanksi Washington, meningkatkan kedaulatan moneter masing-masing negara, dan diversifikasi resiko agar tidak tergantung pada satu mata uang. Strategi ini bukan berarti langsung mengganti dolar, namun mengurangi dominasinya agar sistem global lebih seimbang dan tidak terlalu bergantung pada satu negara. Ada banyak alasan dibalik penerapan dedolarisasi oleh China. Dalam jurnal Instituto Affari Internazionali, peneliti di Council on Foreign Relations bernama Zhong Zuanzu Liu menyebut strategi dedolarisasi ini muncul utamanya karena faktor geopolitik, termasuk eskalasi ketegangan dagang Amerika Serikat-China sejak 2018. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kasus pembekuan cadangan devisa Moskwa yang berbasis dolar oleh Barat memperkuat rencana China menerapkan strategi dedolarisasi. China kemudian menyusun strategi untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat atau dedolarisasi. Strategi ini diberlakukan bukan untuk menggulingkan dolar, namun untuk memperkuat ketahanan finansial Beijing. Ada beberapa cara yang diterapkan China guna melancarkan strategi dedolarisasi. Pertama, China memperkuat kerjasama finansial regional dan non-barat, termasuk lewat ASEAN Shanghai Cooperation Organization atau SCO dan BRICS guna memperluas penggunaan mata uang lokal. Kedua, membangun infrastruktur berbasis mata uang renminbi seperti Cross-Border Interbank Payment System atau CIPS yang ditempatkan sebagai alternatif SWIFT. Ketiga, Beijing memanfaatkan posisi dominan di rantai pasok energi bersih dan mineral penting agar harga komoditas kunci bisa ditetapkan dalam renminbi. China mendorong penggunaan yuan dalam perdagangan bilateral, utamanya dengan negara-negara yang menjadi mitra utama mereka seperti Rusia, Iran, negara Afrika, dan ASEAN. Untuk melancarkan strategi ini, perdagangan minyak dan gas China dilakukan dengan mata uang yuan. Saat ini, China sudah mulai menerapkan langkah-langkah dedolarisasi secara bertahap. Transaksi energi dengan Rusia kini sebagian besar sudah menggunakan yuan. Selain itu, negara-negara BRICS juga mulai mendukung penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan mereka. Porsi dolar dalam cadangan devisa China menurun, sementara emas dan aset non-dolar meningkat. Kendati demikian, dolar masih dominan secara global. Jadi, dedolarisasi China bersifat proses jangka panjang, bukan perubahan total yang cepat. Meski mulai menjalankan strategi ini, ada kendala dan batasan yang menghadang Beijing. Hal itu seperti pasar modal China yang masih dangkal dan kurang transparan, investor global masih lebih percaya dolar karena dianggap aman, dan banyak bank besar China tetap bergantung pada SWIFT dan dolar karena takut terkena sanksi sekunder. Strategi dedolarisasi ini diberlakukan bukan untuk menggulingkan dominasi dolar Amerika Serikat. Namun, langkah bertahap China dilakukan untuk memperkuat ketahanan finansial dan mengurangi kerentanan terhadap tekanan Barat. Sebab, China mengedepankan stabilitas, diversifikasi, dan pembangunan infrastruktur keuangan alternatif.